Dan kamu bapak-bapak, langsung ibu-ibu dari tadi lihat ayat atasnya. Ada ibu-ibu enggak ya? Perintah untuk ibu-ibu. Enggak ada. Di bawahnya ada enggak perintah untuk ibu-ibu? Enggak ada gitu kan. Lalu bersemangat ya. Ayo terus pastor. Lebih keras gitu. Nanti aku beritahukan kepada suami-suamiku. Nah salah ya. Ditujukannya memang kepada bapak-bapak. Tetapi itu sesuai budaya waktu itu. Budaya waktu itu apapun yang terjadi, suami itu kepala keluarga. Ayah itu kepala keluarga. Yang mendidik di rumah ya tentu saja ibu-ibunya, mama-mamanya, istri-istri. Tetapi yang bertanggung jawab adalah suami. Maka suami-suami di sini dengarkan saya baik-baik. Whatever happens in your family, it is your responsibility. Karena suami itu kepala, bukan penguasa ya. Membedakannya bagaimana kepala dengan penguasa? Gampang. Kalau kita dihormati dan dicintai istri dan anak-anak kita, berarti kita kepala. Kalau kita ditakuti oleh mereka, berarti kita penguasa. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi penguasa, tapi dipanggil untuk menjadi kepala. Maka apapun yang terjadi di dalam keluarga, merawat anak, mendidik anak, ada anak nakal, suami jangan sekali-kali bilang begini, "Mah, kerjaanmu apa sih di rumah? Kok nggak bisa bikin anak kita jadi anak yang baik? Mah, kerjaanmu apa?" Salah. Karena tanggung jawab ada di kita. Apalagi kalau ngomong, ini guru sekolah minggunya siapa sih? Pendetanya siapa sih ini ya? Kok anakku nggak kunjung baik? Itu tanggung jawab suami. Apapun yang terjadi, itu tanggung jawab suami. Saya punya anak 2 laki semua. Jangan pikir kalau anak pendeta saudara, wah dikasih ngomongan sekali itu langsung angkat tangan. Puji Tuhan, haleluya, I love you dad, I love you mom gitu kan. Ya enggak lah, anak saya itu ada waktu-waktunya dulu. Sampai istri saya enggak kuat, sampai ngomong gini, "Pak, aku enggak kuat lagi Pak, nangani anakmu." Saya enggak salahkan istri saya kok. Saya enggak bilang, "Loh kamu kan yang ada di rumah, itu kan tugasmu bukan tugasku." Enggak sih. Saya panggil anak saya berdua, saya dudukkan. Saya ngomong, ini mama gak kuat mengatasi kalian. Kita perlu mikirkan solusinya. Bagaimana kalau kita nambah 1 mama baru untuk membantu? Itu tanggung jawab kita orang itu. Tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Bapak-bapak bilang amin. Amin tentang tanggung jawabnya ya, bukan solusinya tadi ya. Saya khawatir ngomong amin tapi pikirannya masih di tadi ya. Itu tanggung jawab kita. Saya berapa kali ngambil rapot, saya sangat jarang melihat ada bapak-bapak ambil rapot. Saya sering kali bertanya, where are the fathers? Gak ada, bapak-bapak sangat jarang sekali. Alasannya gini, ya kan kerja. Menurut saya ya, bukan karena gak punya waktu, karena tidak menganggap penting. Pernah nggak sih kita tinggalkan pekerjaan untuk sesuatu yang kita anggap penting? Pernah nggak? Pernah kan? Tapi mengapa kita nggak pernah tinggalkan pekerjaan untuk ambil rapot anak kita? Karena kita anggap apapun yang terjadi pada anak kita tidak penting. We don't make time because we don't think that it is important for us. Dan itu akan ditangkap oleh anak-anak kita. Saya dulu pernah anak saya itu tanding basket. Masuk semifinal melawan juara bertahan. Jadi timnya dia itu sudah patah semangat. Saya sedang seminar beberapa hari di luar kota. Lalu istri saya beritahu, itu anakmu patah semangat. Terus saya telepon. Saya ngomongin, jangan patah semangat. Enggak perlu be the best. Yang penting do the best. Be the best itu Tuhan yang menentukan. Kalau do the best itu tanggung jawab kita. Nanti ditolong oleh anugerah Tuhan. Just do the best gitu kan. Terus anak saya itu tetap, ya sih Pak, tapi pasti kalah loh Pak, percuma besok main tapi pasti kalah. Saya bilang, jangan patah semangat, pokoknya main yang bagus. Saudara tahu, tanpa sepengetahuan dia. Besok paginya, saya nyetir itu mungkin 5 jam, sekitar 5 jam. Saya nyetir pagi-pagi, hanya untuk ada di lapangan basket sebelum pertandingan mulai. Anak saya waktu pemanasan lihat saya kaget. Loh, Papa bukannya pelayanan? Iya, Papa datang khusus nonton kamu. Nanti setelah pertandingan selesai Papa enggak nunggu kamu ya. Papa langsung balik, takut telat seminar. Jadi saya nonton pertandingannya, begitu selesai. Saya pulang lagi keluar kota, nyampe sana mandi, saya langsung seminar. Kalau saudara tanya, capek enggak? Capek. Buang bensin enggak? Buang bensin. Buang tenaga enggak? Buang tenaga. Tapi saya ingin anak-anak saya tahu,
bahwa mereka penting. Makanya saya datang di momen-momen mereka membutuhkan. Bapak-bapak, di sini saya ingin kita mengambil tanggung jawab itu. Setiap kali ada persoalan apapun dalam keluarga kita harus jadi orang pertama yang mengambil tanggung jawab. Dan itu seperti yang dilakukan Kristus untuk kita loh saudara. Jangan malu untuk mengambil kesalahan orang di pundak kita. Karena Kristus di dalam 2 Korintus 5 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Loh dia enggak salah loh. Mau dijadikan dosa, menanggung dosa-dosa kita. Masa kita enggak mau menanggung kesalahan keluarga kita? Para suami, saya sungguh rindu kita menjadi orang-orang yang mengambil tanggung jawab di dalam keluarga.